dan bahagia, Bapak dan Ibu guru penggerak. Berikut demonstrasi kontekstual modul 1.3 yang telah saya lakukan. Wawancara pertama dengan Bapak Karmain, Kepala Sdn Pakem 01. Memang setiap sekolah ini mempunyai kasus permasalahan yang berbeda sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Maka ini perlu memerlukan perhatian khusus. Ya, tujuannya agar kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, untuk itu ini kasus dipilah-pilah sesuai dengan tingkat atau jenis kasus yang memerlukan skala prioritas. Sementara itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Hal ini memang agak sulit Pak ya, tapi karena ini kasusnya yang merupakan kasus yang dilematis, maka perlu ekstra hati-hati. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Meskipun secara real memang ada pihak yang dirugikan, kalau tidak begitu nanti tidak terselesaikan, tapi tidak begitu berdampak terhadap pihak yang dirugikan. Pertama adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terhadap kasus yang akan diselesaikan. Itu langkah yang pertama yang bisa saya lakukan. Yang kedua, membuat asumsi sementara untuk menyelesaikan kasus. Dan yang berikutnya adalah dirapatkan dalam rapat Dewan Guru untuk memperoleh masukan. Dari ketiga langkah tadi, terakhir kemudian diambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin dituntaskan. Itu ya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus. Ini memang pertama harus paling tidak ini menerima masukan dari semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya memprediksi atau memprediksi kemungkinan dampak dari kebijakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, yang bisa diambil. Ini memang agak rumit Mbak ya, tapi karena ada beberapa konflik kepentingan, baik dari guru, wali murid maupun masyarakat. Maka ya kita harus bisa mengambil langkah yang terbaik yang dampaknya tidak begitu terasa bagi semua stakeholder, baik dari guru, wali murid maupun masyarakat. Karena setiap sekolah itu permasalahannya tidak muncul setiap saat, maka sekolah ini tidak membuat jadwal khusus. Tapi setiap kasus akan diselesaikan sesuai dengan tingkat krusial atau tingkat urgen dari kasus yang perlu ada yang perlu segera diselesaikan, bersifat segera, atau kasusnya datar atau bahkan bisa ditunda. Ya. Sebenarnya dalam kepemimpinan demokrasi ini mengambil keputusan yang paling umum diselesaikan secara mufakat. Jadi sesuai dengan tingkat keterlibatan pihak-pihak terkait. Sehingga sewaktu-waktu atau orang yang lebih mempermudah dalam menyelesaikan sebenarnya adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya dari semua pihak-pihak terkait berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Anak-anak ini kan sudah mulai menginjak masa remaja, jadi kalau yang kelas tinggi itu memang banyak yang secara sadar dan tidak langsung itu sudah tahu dan hal yang seperti itu antara balik mengejek, menghina, baik itu diri sendiri, orang tua ataupun keluarga atau kerabat, biasanya di teman-teman saling mengejek, mungkin itu suatu guyonan atau apa, tapi suatu celotehan atau apa, tapi itu sudah termasuk dalam kategori bullying dan pelecehan seksual. Jadi makanya anak-anak itu tanpa sadar mereka itu melakukannya dengan
dengan tidak menggunakan pikiran, mungkin itu suatu kebiasaan buruk ya juga bisa dapat dilakukan di rumah. Mungkin sosial masyarakat itu berbeda dengan sosial masyarakat yang ada di sini di kota maupun ada yang ada di sini Kotar SD di Pakom. Terima kasih. Berarti kebanyakan yang SD yang di bawah naungan saya ini tindakan atau kasus-kasus yang ada itu bullying dan pelecehan seksual. Nah, terutama anak-anak itu, siswa-siswi kami itu banyak yang tidak tahu apa permasalahannya, bahwa mengejek, menjelekkan baik diri sendiri maupun dari orang tua, lingkungan sekitar. Nah, itu mengejek itulah yang menjadi kasus yang utama dalam suatu lingkungan pendidikan di SD Negeri Pakem 02. Makanya daripada itu yang menjadi permasalahan utama itu adalah bullying dan pelecehan seksual. Terima kasih. Untuk kasus bullying sendiri memang rata-rata hampir di setiap sekolah ya Pak, karena minimnya mungkin pengetahuan siswa bahwa hal seperti itu merupakan tidak bullying. Mungkin dikarenakan seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, yang ingin saya ketahui, setelah Anda mengalami kasus tersebut, kira-kira bagaimana untuk penyelesaian kasus yang Anda hadapi itu Pak? Terima kasih Bu Dewi Pustasari. Yang pertama adalah kami dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah dan Dewan Guru yang ada di sekolah SD Pakem 02 ini. Yang pertama adalah kita harus hati-hati dan profesional. Artinya itu kita harus mendengarkan aspek apa yang ada di dalam kasus-kasus itu. Mungkin meliputi dengan etika, latar belakang anak, latar belakang dari Bapak Ibu Guru, latar belakang dari orang tua atau wali kelas yang ada di SD Negeri Pakem 02. Harapannya yang secara profesional itu kita tempatkan pada permasalahan atau kasus yang ada. Misalnya tadi bullying, pelecehan seksual. Nah itu, ini mungkin hal-hal yang sepele ini bagi anak-anak itu karena mereka tidak tahu dan pasti bahwa itu merupakan suatu pelanggaran atau etika kasus yang ada itu memang sangat sangat dihantui oleh anak-anak. Langkah dan prosedur yang saya ambil itu meliputi dengan kolaboratif dan reflektif. Artinya kita padukan perpaduan suatu kasus, misalnya saja bullying, itu semuanya kita tampung, semua kita analisa, kita kita prediksi ini untuk ini kasus-kasus yang seperti mungkin bullying ini tadi berasal dari mana, anaknya dari segi kualitasnya mungkin bullying itu sendiri kan tidak tidak kesengajaan, mungkin tidak mungkin kesengajaan atau mungkin anak-anak itu melakukan perpaduan suatu kasus, misalnya saja bullying, itu semuanya kita tampung, semua kita analisa, kita kita prediksi ini untuk ini kasus-kasus yang seperti mungkin bullying ini tadi berasal dari mana, anaknya dari segi kualitasnya mungkin tantangan yang pertama adalah kita supaya untuk mengkondisikan, artinya mengkondisikan terutama mengakomodasi kepentingan untuk satu mungkin dari pihak sekolah, dari anak atau siswa-siswi itu sendiri, dari orang tua ataupun dari komite. Untuk jadwal ataupun kegiatan yang direncanakan biasanya anak-anak, biasanya pada waktu kami menjadwalkan tidak hanya pada waktu sesaat, kita jadwalkan dengan temporer. Misalnya pada waktu kita upacara hari Senin kita sampaikan. Kami ini dibantu oleh para dewan guru, terutama dewan guru yang menangani siswa dan siswi di SD Pakem 2, terutama Bapak Ibu wali kelas yang secara langsung mengetahui kondisi sosial, kepribadian, akal yang terdalam, kepribadian yang ada di dalam pribadi anak-anak.